datang pada pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita coba akan membahas pertama tentang tabel ya, membuat tabel ya, seperti di Excel ya. Kemudian dimension ya, kita klik ribbon annotate-nya. Nah, ini seputar dimensi, ada berbagai macam ya untuk ukuran ya, untuk menampilkan ukuran dimension. Nah, kemudian layer. Nah, layer ini berfungsi untuk memisahkan objek, jenis garis, merubah jenis garis, mengunci objek, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang tabel ya. Tabel ini membuat tabel seperti di Excel ya. Untuk di keyboardnya itu TA. Nah, ini ada tabel dan kita klik. Nah, di sini ada kolomnya ya. Kolomnya itu berapa? Itu kan kolom 1 2 3. Nah, ini kolom. Misalnya kolomnya 5. Nah, row-nya ini misalnya 4 ya. Nah, ini lebar kolom 2,5, tinggi kolom, tinggi row 1 ya. Nah, ini penempatan yang pertama ini title, header, data. Nah, kalau mau dirubah seperti ini ya. Jadi judul, keterangan, dan isi data. Nah, kemudian jika kita ingin merubahnya, kita klik di sini, kemudian yang standar kita modif. Nah, di sini ada generalnya, table directionnya ini titelnya dari atas atau di bawah ya. Kemudian ini kita klik titelnya. Nah, di general ini warna background seperti itu. Nah, kemudian posisinya di atas kiri atau di center ya, kita coba middle center, ada di tengah. Nah, kemudian untuk headernya sama, merubah backgroundnya ya, terlihat di sini untuk header. Nah, kemudian datanya juga sama ya, warnanya bisa dirubah, posisinya middle center. Nah, kemudian kita ke teks. Nah, kita klik titelnya. Nah, teksnya ini kita bisa rubah dengan mengeklik ini. Nah, kita buat dipisahkan ya, kita new, kita ketik title. Oke, klik title, klik fontnya, misalnya Arial black ya, previewnya apply, kemudian kita close. Nah, tinggi teksnya 0,25. Ini teks colornya juga bisa dirubah ya, kemiringannya juga bisa dirubah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk headernya juga sama, teksnya kita rubah, kita klik new, header. Oke, kita ganti misalnya Cambria, apply, close ya. Tinggi teksnya, warna teksnya itu bisa kita rubah. Kemudian data kita pisahkan juga, misalnya kita bedakan. Ini data. Nah, data ini Arial narrow misalkan, apply, close ya. Dan sini terdapat ada teks yang sudah dibuat ya. Kemudian untuk bordernya, garis detailnya ini, ketebalannya kita bisa rubah gitu. Tipe garisnya, warna garisnya, nah, di sini. Nah, kemudian kita ingin double misalnya seperti ini ya, double. Kalau sudah kita rubah, oke, close. Nah, ini tadi data row-nya misalnya 4, kolomnya itu 5, posisinya title, header, data ya. Kita oke misalnya. Nah, kita klik di layar. Nah, seperti ini misalnya judul ya. Nah, untuk merubah ketinggian, tinggi kolom atau lebar row ya, kita bisa klik di sini. Nah,
Di sini juga ada pengeditan ya, posisinya. Kemudian ada penambahan row atau kolom ya. Nah, misalnya di sini nomor, nama, jumlah, harga, total, keterangan. Nah, seperti itu. Ini misalnya 1. Nah, tinggal klik ininya aja, otomatis. Dan jika posisi ingin di tengah, kita blok semua ya. Nah, posisinya middle center misalnya. Nah, jika ingin melebarkannya, tinggal kita geser ininya saja. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jika kita ingin menambahkan ke kanan misalnya, nah, seperti itu. Ingin menambahkan ke bawah ya, tinggal diklik saja. Jadi seperti Excel gitu ya. Kita juga bisa kunci ya, konten lock. Jadi tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit. Nah, gitu kan. Nah, di sini juga teksnya ya, edit border. Kita ingin mengedit misalnya garis ini di sini, garis pinggirnya itu mau double ya, 0,1 misal. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Jadi untuk mengedit tinggal cukup kita klik. Nah, untuk ketinggiannya ini, misalnya tinggi ini kita ratakan ya, kemudian klik kanan, properties. Nah, di sini pixelnya misalnya 0,5. Nah, seperti itu. Kemudian tinggi teksnya di sini 0,3. Nah, kita coba 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang misalnya kolom ini kita kasih harga aja lebarnya. Nah, width-nya ya, lebarnya misalnya 2, seperti itu. Jadi untuk memudahkan, nah, posisi teksnya middle left seperti itu. Nah, jadi untuk pengeditan kita tinggal cukup klik saja. Nanti pengeditannya ada semua di sini. Nah, untuk marque cell juga sama, untuk menggabungkan, dan digabungkan 2 marque. Nah, seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan Excel ya. Jadi untuk mengedit tinggal klik, kemudian ini semua tingginya sama, kita blok semua. Kemudian untuk yang tinggi ini klik. Kalau ingin kita kasih jarak tingginya misalnya 1. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sekilas tentang table. Anda bisa coba-coba ya untuk membuat keterangan dari gambar. Kemudian kita akan membahas tentang dimensi ya, atau membuat ukuran. Nah, di sini di ribbon annotate ya, di sini. Nah, dimensi ini ada berbagai macam ya, untuk tegak lurus, untuk miring, untuk derajat, untuk arch, untuk radius ya, diameter. Ini terputus ya. Nah, kemudian ini untuk penyambungan ya, continue, meneruskan dimensi ya. Nah, banyak. Nah, misalnya kita coba membuat lingkaran itu misalnya 2 radiusnya ya, kemudian rectangle, klik bebas misalnya. Nah, kita ke annotate. Nah, di sini untuk radius atau diameter. Biasanya kalau untuk usul lingkaran full itu kita memberikannya diameter. Klik diameter, klik objeknya seperti ini. Nah, untuk radiusnya berarti 2 ya. Kemudian untuk yang tegak lurus linear
Nah, pertama klik di ujung kiri, kemudian ujung kanan ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang sebelah kiri atau yang kanan ya sama linear seperti ini. Nah untuk yang miring misalnya, untuk mau perpanjang yang miring ini kita pakai alignment ya, alignment. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk sudut angular, misalkan dari sini ke sini sudutnya 26 derajat. Nah, dari sini ke sini 90 derajat. Seperti itu yang sering digunakan. Nah sekarang kita akan mengedit teks dimensi, jarak garisnya, bentuk panahnya ya. Itu kita klik di panahnya ini, dimension style. Nah di sini ada dimension style manager, ada dua ya, standar dan anotatif. Nah, kita klik standar, kita modify. Nah, di sini ada modify dimension style ya, dengan yang tadi standar. Nah, yang pertama itu line. Nah, line ini ada maksudnya garis ukuran ya. Nah, di sini ada extend beyond dim line. Itu artinya jarak antara garis dimensi. Nah, misalkan kita rubah jadi 0,5. Ada perubahan tidak? Kita klik di sini. Nah, seperti itu. Jadi setelah ya perpanjangan antara jarak garis, kalau biasanya ini sih diperkecil saja. Nah, seperti ini. Nah offset from origin ini garis dimensi ke objek. Kita ubah misalkan 1,2. Nah seperti itu terlihat ya. Jadi jangan terlalu menempel ke objek. Nah kemudian ini warnanya, warna garis ya, ini tipenya tipe garis, ini ketebalannya. Nah kemudian ini baseline-nya, baseline spacing-nya itu kita rubah, coba 0,5. Kita klik di mana saja. Baseline spacing mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nah ini extension line ini warna ya antara panah ini ya, panah yang atas. Nah garis itu, kalau ini tadi yang atas ya, kalau ini garisnya. Nah sama ini tipenya ada dua ya. Kemudian kita ke simbol. Nah di sini simbol panahnya ingin seperti apa, misalnya panahnya seperti ini, nah, akan berubah. Yang keduanya juga sama. Nah ini leader ini untuk yang ini, biasanya untuk radius dan diameter. Nah kemudian arrow size itu besar panahnya, misalnya 0,5 ya, seperti itu. Kita ubah 0,1. Nah kemudian kita ke teks. Nah teks ini teks angkanya ya. Nah teks angka ini kita bisa juga rubah hurufnya ya. Di sini standar juga fontnya ini, misalnya kita rubah Roman ya, Roman S seperti itu, apply, close. Nah nanti di sini ada ya, ini warna teks ya, kemudian fill colornya ini terkurung dengan warna ya. Kemudian text height-nya ini ketinggian 0,2 misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini posisinya kita bisa lihat ya. Mau di center gitu kan. Nah, horizontalnya biasanya above, center. Nah ini pilihannya juga. Nah ini pilihan offset frame dim line, jadi ke teks ke garis dimensi misalnya dirubah seperti itu. Nah kemudian ini posisi teksnya mau seperti apa ya, mau ISO standar, biasanya ISO standar. Kemudian fitnya itu tidak terlalu itu. Nah primary unit itu 0 di belakang koma, ini kan 1 koma pada 4 kan, kita bisa rubah misalkan sini
Jadi di belakang komanya itu 0 cukup 1 atau 2 ya, seperti itu. Nah kemudian ini untuk penskalaan, misalnya jarak 10 itu cukup kita ketik jadi 1, nanti nilainya 10 seperti yang sudah dibahas. Nah ini ya kita oke misalnya. Nah ini klik standar, set current, close. Nah seperti ini nanti ya. Jadi untuk merubah keterangan dimensi, ukuran ya, warna teksnya, warna garisnya, seperti itu untuk pendimen, untuk ukuran. Nah kemudian untuk membuat toleransi, biasanya untuk membuat toleransi itu kita bisa klik ya, klik kanan properties. Nah, biasanya kita ke bawah ada tolerances ya, tolerance. Nah di sini toleransi ini bisa dipilih symmetric atau deviation atau limit ya, atau 4 ya, atau basic. Nah sekarang kita coba deviation biasanya. Nah ini untuk yang bawah ya, yang bawah itu misalnya 0,05. Nah kemudian limit uppernya 0,01. Nah toleransi presisinya kita berubah jadi 2 di belakang komanya. Nah seperti ini. Biasanya kalau menggunakan toleransi itu untuk pembuatan pengerjaan permesinan ya, jadi membutuhkan nilai toleransi yang ketat agar tidak terlalu longgar dan terlalu sempit gitu, maka harus ada toleransi. Nah, ini teksnya, toleransi teks height, ketinggian agar tidak sama dengan teks yang dimensi yang ada, itu kita kecilkan jadi 0,8. Nah akan lebih kecil ya. Nah, seperti itu untuk membuat toleransi ya. Jadi toleransi apa yang akan digunakan, tinggal klik kanan ya, klik kanan properties ke bawah. Nah di sini untuk keterangan perubahan pengeditan toleransi ada semua, kita tinggal pakai yang dibutuhkan ya. Kemudian untuk penskalaan, nah biasanya dalam menggambar di kertas A4 itu ukurannya kan membutuhkan besar-besar, cuma harus muat di kertas A4. Nah biasanya 1:10 ya, 1:10. Nah kita rubah dulu di dimensi ya, dimension style, modify. Kemudian prima alternatif primary unit, scale factor ini kita rubah misalnya 10. Jadi jarak yang kita ketik 1 itu nanti nilainya 10, sama dengan 10 karena 1:10. Nah misalnya kita oke. Nah seperti itu kan. Nah langsung berubah. Jadi untuk nilai yang besar kita cukup menulis angka satuannya saja, misalnya jaraknya 10 length ya, jarak 10 kita cukup ketik 1, kemudian kita annotate dimension, ini linear, endpoint. Nah jadi untuk penskalaan kita rubah di dimension ya, modify, prima unit, scale faktornya, dan untuk mengembalikannya kita cukup 1, jadi 1:1. Nah, kita akan berubah lagi ininya, close ya, seperti itu. Nah untuk toleransi juga sama, untuk pengeditan juga. Nah misalkan ini akan ditambah teks ya, kita bisa klik kanan properties, kita cari primary unit ya, dari primary unit. Nah kalau dim prefix itu dari teks yang ada di depan dimensi. Nah kalau suffix itu yang ada di belakang. Nah misalnya kita coba di sini tambahkan lebar ya, nah seperti itu. Nah di belakangnya misalnya milimeter. Nah seperti ini. Jika kita ingin mengedit teks ya, mengedit teks dimensi. Nah bisa juga untuk keseluruhan, misalnya
keseluruhannya kita pakai milimeter ya satuannya, ingin ditampilkan. Nah, dari annotate ya, klik panah dimension style. Nah, dari sini kita modify. Nah, di sini kita tambahkan misalnya satuannya milimeter, mm. Nah, sudah terlihat. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk derajat tidak pakai mm ya, kita bisa edit ya. Nah, mm nya di sini kita hapus. Kita lihat. Nah, seperti ini. Misalnya ini juga dim prefitnya, dim surfitnya kita kosongkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk pembahasan dimensi ya. Sekali lagi, jika ingin membuat dimensi kita sendiri, kita bisa dimension style, kita bisa new, misalnya ukuran pribadi ya, patokannya ini standar atau anotatif ya, misalnya anotatif. Continue, ini all dimension, berlaku untuk seluruh ukurannya dimensi. Nah, di sini ukuran pribadi, dimension stylenya, di sini kita bisa ubah ya. Seperti ini. Nah, untuk ini juga kita rubah, misalnya panahnya seperti ini ya, seperti ini. Klik OK. Nah, jika ingin memperlakukan pada dimensi ini ya, pada dimensi ini kita klik salah satunya dulu, dan kita klik ininya ya, stylenya, ukuran pribadi. Nah, otomatis berubah. Kemudian kita jika ingin semuanya, nah kita match properti saja. Pertama klik yang sudah ada, kemudian klik semuanya. Nah, seperti ini. Nanti semuanya akan berubah. Jadi dimensi ini stylenya style ukuran pribadi. Jika ingin dipisahkan, klik salah satunya. Ini standar misalnya seperti ini, dengan pengaturan yang dibedakan ya. Untuk dimensi, lalu untuk pemberian dimensi pada objek isometrik seperti ini ya, kita coba kasih dimensi. Nah, itu akan seperti ini karena objek yang ada itu berbentuk isometrik atau pandangan 3 dimensi ya. Nah, kemudian bagaimana agar garis dimensi ini lurus ya, sejajar dengan ini. Nah, kita kasih dimensi seperti biasa, kemudian kita pilih klik ya, dimension. Nah, di sini klik oblique ya, oblique, kemudian klik dimensinya ya, enter. Nah, kemudian kita klik di ujung sini, kemudian ikuti yang akan disejajarkan ya, klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk teksnya juga bisa ya, untuk text angle misalnya kita klik. Nah, di sini ada specific angle for dimension text. Nah, di sini sudutnya, nah di sini sudah diketahui sudutnya 30 derajat. Nah, kita klik 30, enter. Seperti ini. Nah, untuk yang ini juga biasanya kalau kita klik langsung ya, klik langsung itu tidak bisa. Kita klik oblique, klik ini, enter. Mungkin kalau untuk dimensi ini bentuknya berbeda ya. Nah, kita ganti dengan paling ya. Nah, seperti ini, oblique, klik dimensinya, enter. Nah, klik yang akan sejajarnya, garis sejajar. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk membuat dimensi pada objek yang isometrik ya, atau pandangannya 3 dimensi, kita harus klik oblique ya, karena berbeda ya, berbeda.
klik oblik. Nah, seperti ini. Nah, misalkan untuk yang tingginya, nah, agar sejajar, tinggal ditarik saja. Nah, jadi untuk membuat dimensi pada isometrik itu berbeda ya, berbeda, harus menggunakan oblik. Untuk yang bawah agar sejajarnya, nah seperti ini. Jadi ada perbedaan antara membuat dimensi dua dimensi dengan yang isometrik. Jadi harus menggunakan oblik agar terlihat sejajar ya, ukurannya. Nah, seperti itu untuk pembahasan dimension. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu layar ya, layar. Nah, dimana layar ini berfungsi untuk pengelompokan objek atau pemisahan objek agar lebih teratur ya, terus merubah jenis hurufnya, mengunci. Nah, sekarang kita coba, misalnya di sini ada objek ya, ada objek lingkaran, ada objek rektang, kemudian ada objek ya, ada objek poligon, misalnya seperti ini, objek garis. Nah, di sini kita akan pisahkan masing-masing objek tersebut dengan diberi nama ya, penamaan. Nah, kita klik layar properties, nanti keluar seperti ini, layar properties manager. Nah, di sini kita akan buat 4 dari masing-masing nama ya. Kita klik new layer. Yang pertama yaitu circle ya, circle. Nah, itu warna hurufnya misalnya kita rubah biru, kemudian jenis hurufnya ya, jenis hurufnya kita bisa rubah di sini ya. Misalnya ini, klik lagi, oke. Nah, kemudian line weight-nya ini, ketebalan garisnya misalnya 3. Kemudian kita buat lagi misalnya rektang. Nah, warnanya kita pisahkan, kita bedakan ya. Jenis hurufnya continue, ininya tebal line weight-nya 0,25. Kemudian kita buat lagi polygon ya, warnanya kita bedakan. Kemudian jenis hurufnya kita bedakan, misalnya ini ya, oke. Klik lagi, oke. Nah, ketebalan hurufnya misalnya 0,5. Nah, kemudian klik new lagi, len ya, warnanya kita bedakan. Nah, jenis hurufnya continue, tidak apa-apa. Nah, ini ketebalannya 0,05. Oke, kita close dulu. Nah, untuk penempatannya kita klik circle ya, kemudian klik layar, kita klik circle-nya. Nah, kemudian klik rectangle, klik ininya rektang, otomatis berubah warnanya. Kemudian polygon, klik polygon, kemudian line. Nah, dari keempat nama objek ini belum kelihatan untuk garisnya. Nah, untuk mengaktifkan ketebalan garis kita bisa klik ini show hide line weight ya. Di sini sudah terbit berbeda ya ketebalannya, warnanya. Nah, sekarang kita ingin menghidden salah satu objek, misalnya objek circle kita hidden ya. Nah, di sini
lampu ya, tandanya lampu, turn off layar misalnya circle. Nah, kemudian polygon juga, nah seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama, face ya. Nah, kemudian untuk mengunci ini lock. Nah, sekarang kita ingin memindahkan circle, misalnya di move, itu tidak akan bisa karena sudah terkunci ya. Jadi jikalau Anda menggambar banyak objek bertumpukan, nah itu bisa memakai layar ya, maksudnya untuk memudahkan misalnya penumpukan seperti ini. Nah, jika ingin mengedit poligonnya saja dan rektang itu tidak akan terganggu, kita bisa lock rektangnya. Nah, kita blok semua, coba kita pindahkan. Nah, itu yang akan pindah cuma poligonnya saja karena ini sudah terkunci. Jika mengganggu, nah kita bisa turn off ya rektangnya. Nah, seperti itu. Misalnya kita edit ini ya, terus kita on kan lagi, seperti itu. Jadi untuk memudahkan cara menggambar ya, memudahkan menggambar kita bisa menggunakan layar. Misalnya kita hidden line, seperti itu. Jadi fungsi layar itu sangat berarti ya untuk kita membuat gambar yang saling bertumpuk gitu, untuk memudahkan saja. Nah, mungkin itu sekilas tentang pembahasan table, dimension, dan layar.